Halo guys, gue mau nanya, berapa orang di antara kalian yang tadi harus nge-skip iklan saham dari mungkin Binomo atau mungkin iklan-iklan trader saham lainnya sebelum lo nonton video ini? Kasih tau gue di komen, iklan apa yang tadi lo skip. Kenapa gue nanya kayak gitu? Karena di video ini gue mau membahas soal investasi saham yang belakangan ini mulai diminati oleh anak muda, terutama Gen Z. Apa aja yang mesti lo tahu dan apa aja yang harus lo siapkan seandainya lo tertarik mau berinvestasi saham. Begini ceritanya. Jadi sejak kapan anak muda ini mulai banyak tertarik investasi saham? Di kalangan anak muda sebenarnya investasi saham ini mulai kerasa hype-nya ya di awal tahun ini. Lo bisa lihat banyak sekali iklan-iklan saham bertebaran di sosmed. Bahkan influencer saham yang mulai dari ustadz sampai anak presiden, mereka sering sekali merekomendasikan saham apa yang bagus buat dibeli. Sebenarnya kalau mau dilihat, ketertarikan anak muda terhadap investasi saham ini bukan hal yang baru, udah terjadi lumayan lama lah dari tahun 2019. BEI bahkan mencatat bahwa hampir separuh atau tepatnya adalah 44,62% dari total investor adalah investor yang usianya di bawah 30 tahun. Bahkan di tahun 2012 seorang pemuda asal Medan bernama John Wen, dia itu memulai investasi sahamnya dari usia 20-an. Di dunia ada yang lebih gokil lagi, seorang pemuda bernama Julian Marches asal Toronto, Kanada, dia mulai investasi saham dari usia 11 tahun. Usia dimana gue nembak cewek aja belum berani. Anyway, jadi kalau kalian Gen Z dan kalian sudah mulai investasi saham, ya nggak apa-apa, lanjutin aja. Siapa tahu ini adalah jalan ninja kalian untuk mencapai kemakmuran seperti Sultan. Lo ingat kan konten gue di Opini Begini Ceritanya yang ngebahas soal kutu loncat? Di video itu gue pernah bilang bahwa Gen Z itu nggak takut untuk resign dari pekerjaannya yang sedang dikerjakan karena dia tahu di luar sana lapangan kerja itu sangat beragam. Kalau lo belum nonton videonya ya bisa ditonton dulu, atau bahkan kalau kalian belum subscribe ke channel ini, subscribe dulu, di klik tombol subscribe, oke? Nah, balik lagi soal investasi saham. Lo harus paham dulu definisinya, definisi dari investasi. Jadi menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, investasi adalah penanaman uang atau modal dalam suatu perusahaan atau proyek yang disimpan sebagai harta dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan. Jadi investasi ini adalah pembelian sesuatu untuk disimpan sebagai harta yang setelah melewati masa tertentu, harta yang disimpan ini akan mengalami perubahan nilai. Ya, itu definisinya investasi ya. Walaupun ada lagu yang bilang harta yang paling berharga adalah keluarga, gue tidak menyarankan lo untuk membeli keluarga lo dengan berharap seiring berjalannya waktu keluarga lu akan berubah nilai. Nggak seperti itu. Nah, karena investasi ini dianggap sebagai harta, jadi syarat pertama lu kalau mau investasi adalah ya lu harus punya hartanya dulu, lu harus punya modalnya, lu harus punya uang. Dan sebenarnya investasi ini lu nggak harus mulai langsung banyak, lu bisa mulai beberapa ratus ribu dulu itu bisa. Dan jangan sampai investasi lu ini tuh lu ngutang. Jangan sampai investasi lo ini berupa hutang. Kemarin tuh gue sempat baca ada yang pakai pinjaman online lah, ada yang pakai duit arisan lah, bahkan ada yang berinvestasi pakai budget uang sekolah anaknya. Apesnya aset investasi yang mereka beli itu harganya kemudian turun. Jadi niatnya mau untung tapi mereka malah buntung dan sekarang terlilit utang. Jadi jangan ya. Itu tadi definisi investasi. Lalu apa itu saham? Oke, lagi-lagi menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, saham adalah surat bukti pemilikan bagian modal sebuah perseroan terbatas yang membagi hak, dividen, dan lain-lain berdasarkan modal yang disetor. Oke, nah perusahaan yang menjual sahamnya namanya itu adalah emiten. Untuk tahu sebuah perusahaan itu emiten atau bukan, lo bisa lihat dari tanda TBK di belakang nama perusahaannya. Nah, ketika sebuah perusahaan pertama kali menjual sahamnya, itu artinya dia baru saja melakukan yang namanya Initial Public Offering atau IPO. Nah, karena menjadi sebagian pemilik modal dari sebuah perusahaan terbuka,
maka saham ini tuh memiliki nilai uang yang bisa dijual belikan di pasar saham. Pasar saham ya, bukan pasar yang biasa gitu. Enggak, lu nggak bisa ke pasar segar terus lu beli ayam sama ikan pakai saham, nggak bisa. Pasar saham, oke? Nah, seperti layaknya pasar, di pasar saham ini ada berbagai macam saham yang dijual di lapak-lapak saham oleh penjual saham yang disebut sekuritas atau broker. Jadi ibaratnya sekuritas atau broker nih yang teriak-teriak, "Bu, sahamnya Bu, ayo Bu." Nah, itu sekuritas atau broker. Sementara investor adalah orang yang bertransaksi, membeli saham. Sama seperti pasar, di pasar saham ada ada saham yang laku banget sampai harganya tuh tinggi dan mahal. Ada juga saham-saham yang nggak begitu laku sampai harganya tuh rendah atau murah. Nah, kondisi-kondisi seperti ini itu harus jeli dilihat oleh seorang investor yang mau belanja ikan. Nggak, belanja saham lah, orang lagi ngebahas pasar saham. Untuk itu lu harus tahu produk saham apa yang akan lu beli. Sebenarnya saham itu sendiri bisa dibagi-bagi menjadi beberapa kategori. Menurut sektornya ada 9 saham yang bisa lu beli dan lu bisa lu jual. Nah, lu bisa baca di sini ya. Nih. Oke, terserah mau lu pause videonya atau gue akan kasih lu waktu untuk membaca. Oke, nah tapi saham juga bisa dibagi menjadi saham biasa atau common stocks atau preferred stocks. Sementara dari jenisnya, saham itu dibagi menjadi beberapa jenis seperti ini. Oke, bisa lu baca ya. Nah, semua pembagian ini harus lu ketahui dan harus lu pelajari kalau lu tertarik untuk berinvestasi saham. Bagus atau enggaknya sebuah saham itu harus lu ketahui dan bisa lu cari tahu dengan mempelajari dan menganalisa laporan keuangan sebuah emiten yang sahamnya lu incer. Atau bisa juga lu baca berita ekonomi, rajin-rajin baca berita ekonomi untuk tahu update sebuah perusahaan yang pengen lu beli sahamnya. Lu juga bisa ikutan komunitas atau forum diskusi investor saham. Nah, sebagai investor, lu bakal dapat 2 keuntungan dari saham. Yang pertama adalah dividen atau keuntungan perusahaan yang kemudian keuntungan perusahaan yang didapat dan akan dibagikan kepada para pemegang saham. Itu dividen. Itu yang pertama ya. Yang kedua adalah capital gain, yaitu selisih antara harga saham ketika lu beli dengan harga saham ketika lu jual. Nah, 2 keuntungan ini yang akan mempengaruhi aktivitas investasi saham lo. Jadi, lo akan mau jadi investor saham atau mau jadi trader saham. Contoh, John Wen yang tadi gue kasih tahu di depan, dia itu kenal saham karena ibunya adalah seorang trader saham. Habis itu dia belajar otodidak. Tapi di awal karirnya kemudian dia memutuskan untuk menjadi investor saham, bukan menjadi trader saham seperti ini. Apa sih bedanya trader saham dan investor saham? Gampangnya gini ya, kalau trader adalah orang yang menjual dan membeli sahamnya untuk mengambil keuntungan dari selisih harga beli dan harga jual sahamnya. Jadi dia lebih fokus di capital gain-nya. Sehingga investasi dia ini lebih ke jangka pendek. Dia beli saham, harganya berubah, dia jual lagi, dia dapat keuntungan. Dia beli saham, harganya berubah lagi, ada capital gain, dia ambil keuntungan gitu. Bedanya sama investor adalah investor membeli saham, kemudian akan dia simpan dalam periode waktu tertentu, misalnya 6 bulan atau 1 tahun, sampai mengalami kenaikan nilai atau harganya naik gitu. Jadi dia ini, kalau investor itu dia lebih jangka panjang investasinya. Kedua pilihan ini ada hubungannya dengan istilah yang disebut high risk, high return yang menjadi dasar pengambilan keputusan perencanaan keuangan, khususnya investasi. Apa itu high risk, high return? Jadi gampangnya gini, high risk, high return itu adalah semakin tinggi resiko lu dalam investasi, maka semakin tinggi juga peluang nilainya tuh kembali ke lu gitu. Jadi kalau misalnya high return, gampangnya bilangnya adalah cuannya gede. Nah, tapi itu dibarengin dengan resiko yang tinggi juga. Jadi kalau lu mau punya high return, harus mau menerima bahwa resikonya juga high, risknya tuh juga high. Risknya apa? Ya misalnya tiba-tiba apesnya harganya turun. Jadi apa yang lu harus siapin kalau lu tertarik untuk berinvestasi saham? Ayo kita recap. Yang pertama, karena investasi adalah sebuah bentuk harta, jadi tentu aja lu perlu punya hartanya dulu. Lu perlu punya modalnya dan lu perlu uangnya. Yang kedua,
Lu harus tahu produk saham apa yang mau lu beli dan mau lu investasikan. Gue udah sebutin jenis-jenisnya tadi di atas. Dan lu harus cari tahu dan informasi selengkap-lengkapnya dari sumber yang terpercaya dan kredibel. Yang ketiga terakhir adalah lu harus tahu tujuan lu berinvestasi apa. Apa mau jangka pendek atau mau jangka panjang? Apakah lu beneran mau berinvestasi saham doang atau lu cuma pengen sekedar jadi trader? Ingat konsep high risk, high return. Oke? Yang penting saat berinvestasi lu harus yakin dan harus didasari dengan ilmu dan pengetahuan dan informasi. Jangan sampai hanya ikut-ikutan karena orang lain pada investasi, lu investasi. Coba dong mungkin siapa yang udah pernah punya pengalaman investasi saham, cerita ke kita di komen.